Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali malam ini kita kehadiran dua mentor yang luar biasa, sahabat-sahabat saya semua. Ada Mas Rama Adrian, dulu di Vice President Loket di Gojek Group, sekarang udah jadi konsultan. Kata temanku sih, kalau sudah dari Gojek itu bisa kemana aja katanya. Tahu itu nanti Bro Rama yang bisa jelasin bener gitu atau enggak. Nanti aku ceritakan ya. Menarik nih. Ya, kemudian Bro Rama ini dulu saya kenal pertama 2016 ya kalau nggak salah. Waktu itu bareng-bareng ke Australia, acara Short Course Australian Award, batch pertama. Termasuk solid saya lihat ya, batch 1 itu, teman-teman sering kumpul, kalau nggak ketemu langsung ya kolaborasi di beberapa bidang startup tentunya. Nanti teman-teman silahkan belajar ke Bro Rama, banyak sekali ilmunya. Kemudian ya, kemudian yang kedua nanti ada Kak Anjani, panggilnya Kak Anjani. Kak Anjani saya kenal udah lama juga, mungkin sekitar 2-3 tahun lalu ketemu di salah satu kementerian, kita bareng-bareng juga dalam beberapa proyek. Ini Anjani salah satu perempuan top lah yang dimiliki Indonesia, harus kita kuras pengetahuannya, sering jadi pembicara dan konsultan di beberapa lembaga dan juga sering diundang untuk menyampaikan materi-materi, salah satunya di Kominfo, ada program Kak Anjani menjadi salah satu mentor di situ. Oke, Bro Rama dan Kak Anjani, ini rekan-rekan dari SMA kebanyakan, lumayan saya lihat ya, ada sekitar 10-an orang, nanti kita coba rekam, yang nggak bisa hadir, kita akan coba share link rekamannya. Simpel aja, nanti Bro Rama menyampaikan materinya sekitar 15 menit, lebih sedikit boleh. Lalu lanjut nanti ke Anjani, menyampaikan juga hal yang sama, durasinya. Baru nanti kita lanjut tanya jawab, biar waktunya lebih pas. Gitu aja, silakan Bro Rama bisa kenalin diri dikit, karena tadi saya sangat short sekali, baru ke materi. Silakan. Terima kasih, Cak Gandhi. Aku manggilnya Cak Gandhi ya, karena emang itu udah panggilan akrab kita di batch 1 Australian Award waktu itu. Makasih kesempatannya, Cak Gandhi. Salam kenal juga buat Mbak Anjani. Salam kenal juga buat teman-teman yang hadir. Mungkin nanti yang nonton rekaman juga salam kenal semua. Sebuah kehormatan buat saya juga bisa hadir di sini. Kebetulan udah lama juga saya nggak sharing session kayak gini. Sejak saya pindah dari Gojek tuh udah jarang ada sebenarnya, tapi emang karena saya juga sekarang lagi proses belajar di tempat baru, jadi memang mungkin lebih banyak waktunya untuk mempelajari hal baru. Tadi seperti dikatakan Cak Gandhi, pengalaman saya mungkin emang cukup lama tuh di produk, karena kurang lebih 6 tahun saya di Gojek dan Loket. Emang scope yang saya handle kebanyakan itu berhubungan sama product management, produk digital, software gitu ya. Walaupun saya bukan engineer, cuman lebih ke arah pengembangan produk, manajemen produk gitu. Nah, mungkin cerita tentang saya singkat aja. Background saya sebenarnya nggak terlalu nyambung. Background saya itu S1, saya sarjana dari ITB, teknik planologi, tata kota, nggak ada hubungan sama sekali sama software, product management, nggak ada hubungannya. Lalu saya lulus dari ITB, sempat bekerja di real estate company juga, di bagian market research and corporate strategy. Nggak lama, terus saya resign, saya mencoba buat berbisnis sendiri, di bidang edukasi kebetulan waktu itu, sama teman saya, partner saya, ada almarhum kebetulan baru meninggal kemarin, mudah-mudahan diberikan tempat terbaik ya, baru beberapa bulan yang lalu nih. Tapi di situ saya belajar berbisnis dari nol, gagal total, sempat ada masa-masa jayanya, tapi akhirnya ya lumayan lah melewati banyak masa-masa berat, yang akhirnya mengarahkan saya ke Gojek waktu itu, awal 2015, ketika Gojek baru baru booming dengan aplikasinya. Saya pengen belajar tentang produk, dan saya dapat kesempatan akhirnya bisa bergabung, mempelajari segala hal dari
semuanya saya lakukan juga di sana, sempat di handle di bidang bisnisnya, operation juga, terakhir di produk. Kebetulan ketika akuisisi Loket, saya memang handle, kebetulan saya yang launch produknya GoTix dari awal, dari waktu itu masih scratch di tangan, gambar tangan, akhirnya produk itu ada. GoTix itu yang ticketing. Lalu kita akuisisi Loket, kita merger. Kebetulan saya dipercaya menjadi VP produk dan bisnisnya. Pada akhirnya sebelum saya resign itu saya disebutnya sebagai consumer solution, VP consumer solution. Itu emang produk-produk atau apa ya kita sebutnya ya, karena emang ada dua bisnis besarnya Loket itu adalah enterprise dan consumer. Jadi yang berhubungan sama end user product itu semuanya di under consumer. Kebetulan saya dipercayakan untuk memimpin divisi tersebut gitu. Dan pada akhirnya akhir tahun lalu, setelah hampir 6 tahun bekerja di sana, saya memutuskan untuk resign dan mencoba peruntungan dan karir baru. Sebenarnya bukan sebagai konsultan, tapi bekerja di sebuah perusahaan consulting environment bernama Systemic. Kita sebutnya sih apa namanya, Catalyst kita, as a Catalyst company. Pure kenapa saya ingin bergabung dengan company tersebut karena memang purpose-nya, goal-nya adalah bagaimana kita bisa mengaccelerate apa yang bisa kita lakukan untuk apa yang kita hidup kita di bumi ini, di lingkungan kita, apa yang kita lakukan, semua apa yang berhubungan sama bisnis, apapun itu, kita harus kembali lagi kepada lingkungan kita. Jadi awalnya itu, dan pada akhirnya saya ingin belajar tentang itu, environment, sustainability business, project, dan ini saat ini saya masih belajar, dan kebetulan saya dipercayakan juga untuk nge-lead sebuah divisi namanya Intelligence Unit. Nggak jauh sebenarnya pekerjaannya karena berhubungan sama produk, tapi produk yang saya build adalah produk yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengaccelerate project-project kita berhubungan sama environment. Mungkin agak berbeda dengan produk yang ada di Loket atau Gojek yang sifatnya end user produk yang digunakan sama massive user gitu. Kalau ini produk yang digunakan untuk korporatnya kita, untuk mengakselerasi project-project kita untuk bisa mendeliver sustainability goals yang kita sebut ya, seperti itu. Jadi kurang lebih setahun ini saya lagi belajar banyak berhubungan sama lingkungan, berhubungan sama bagaimana kita bisa memanage sumber daya kita, dan ya berbagai macam yang berhubungan dengan sustainability project lah, yang berhubungan sama nature solution atau berhubungan sama waste management, berhubungan sama energy, kurang lebih seperti itu. Nah itu kurang lebih ya profil tentang saya. Nah kalau materinya hari ini boleh langsung ya, Cak Gandhi ya, boleh ya, biar kita bisa menghemat waktu. Materinya sebenarnya hari ini sebenarnya saya nyiapkan awalnya itu cukup panjang karena saya nggak tahu kalau waktu itu ternyata pendek. Karena saya pernah buat satu materi yang berhubungan sama product management yang dikhususkan untuk product manager awalnya. Tapi kan tadi siang di brief sama Cak Gandhi, ini waktu sangat sempit. Saya coba mepetkan mungkin bagian-bagian intinya general. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi, ada kesempatan lagi, saya mungkin bisa secara detail lebih teknis pembahasannya gitu ya. Tapi hari ini mungkin lebih ke arah ininya profil saya gitu ya. Oh, udah boleh. Oke, jadi saya boleh langsung share screen aja. Lagi takutnya nanti waktunya terlalu lama, Mbak Jani juga ada materi yang harus disampaikan, jadi kemakan waktunya. Jadi saya langsung share screen. Mungkin boleh diinfokan kalau sudah bisa melihat ya. Apakah sudah? Yes, sudah kelihatan, Bro Rama. Oke. Oke. Yang terlihat sekarang full screen apa screen slideshow saya? Full screen, sudah mantap. Full screen ya, oke. Yes. Oke. Jadi judulnya mungkin hari ini materinya Understanding the Business from Product Management Perspective. Yang tadi saya bilang dari elemen-elemen
sebuah bisnis gitu ya, apalagi bisnis digital, startup mostly sekarang berhubungan sama digital, startup bisa berbagai macam area juga gitu ya. Cuman mungkin saya relevansinya akan lebih banyak berhubungan sama product management yang berhubungan sama digital. Nah, saya pengen memberikan sebuah pandangan aja gitu dari sisi product management. Sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin bisa dipelajari. Apakah nanti teman-teman di sini akan menjadi seorang pemimpin perusahaan kah, yang harus mengetahui banyak sisi dari elemen bisnis tersebut gitu, ataupun teman-teman yang emang berminat untuk bekerja di bidang produk, pengen menjadi product manager, mungkin ini akan menjadi salah satu informasi yang bermanfaat ya, insya Allah. Nah, oke. Topiknya sekarang cuma saya batasi ke 3. Sebenarnya awalnya itu ada 6, tapi yang 3 lagi itu sangat teknis berhubungan sama framework prioritization, gimana cara buat timeline yang efektif, terus satu lagi itu berhubungan sama resource assessment. Teman, itu panjang banget dan teknis banget. Insya Allah nanti mungkin kesempatan lainnya Cak Gandhi saya boleh diundang lagi buat menyelesaikan materi ini. Cuman pada hari ini menurut saya tetap 3 hal ini mungkin menjadi paling dasar dulu gitu ya. Sudut pandang dari seorang product manager atau dari sudut pandang product management, bagaimana dari sisi produk pun harus familiar dengan business cases, yang pertama. Yang kedua yaitu berhubungan dengan bagaimana OKR itu bisa menjadi core foundation buat sebuah produk maupun sebuah bisnis, karena sangat erat hubungannya dengan pencapaian, deliverable, ataupun planning. Yang terakhir adalah mungkin berhubungan sama defining your product. Itu juga sebenarnya sudut pandang dari sisi produk itu bagaimana seorang product manager itu harus mengetahui produk yang dia bangun itu secara detail, mengapa produk itu dibuat, apa alasannya, siapa target marketnya, bagaimana feedback dari calon-calon target market ini ketika diuji dan seterusnya gitu. Jadi mungkin 3 hal ini bisa saya cover hari ini di sesi hari ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Oke, langsung gitu ya. Pertama itu get familiar to business cases. Ini mungkin kalau dari sudut pandang bisnis, hal ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Tapi dari sudut pandang product management, kadang-kadang hal ini yang suka dilewatkan karena mereka banyak tim product manager yang sebenarnya fokus dengan membangun produk, tapi dia tidak mengenal bisnisnya, dia tidak mengenal struktur marketnya bahkan gitu. Dan hal-hal itu kadang-kadang menjadi kendala untuk seorang product manager untuk bisa mengembangkan sebuah produk secara efektif gitu dan efisien pada dasarnya. Nah, makanya di sini saya bawa ketika dari sudut pandang product management pun sebenarnya familiar to business cases itu sangat sangat krusial ketika produk itu juga dibangun, diiterasikan gitu, diimplementasikan seperti itu. Nah, dari sini pun ya ini tadi yang saya mungkin jelaskan bagaimana bahwa business case itu bisa menjadi gambaran besar lah untuk sebuah produk itu dibangun, karena kita harus tahu di balik bisnis itu dibangun, bisnis itu dijalankan gitu ya, apa aja di balik masalah apa yang kita selesaikan gitu kan ya, solusi apa yang coba kita berikan, dan ya pada dasarnya ketika ini sebuah bisnis itu is all about profit juga gitu kan. Ya, maksudnya bukan is all about, jangan lupakan bisnis itu ada bagian bagaimana kita bisa manage profit. Dan hal itulah yang harus juga dari awal diperhatikan oleh product manager gitu. Nah, di sini alasannya saya list sebenarnya secara singkat mungkin saya bisa jelaskan kalau dari sisi sudut pandang produk, ketika dia mengetahui bisnis, dia juga akan bisa banyak memberikan rekomendasi kepada manajemen, let's say, atau kepada CEO ataupun kepada business lead-nya, ataupun ketika dia juga mengerti dari sisi bisnis dan dikombin dengan pengetahuan dari sisi produk, dia bisa menemukan celah-celah baru, solusi-solusi baru yang mungkin dari awal tidak bisa ditemukan gitu. Tapi ketika didiskusikan dengan di sisi teknis produk dan di sisi bisnis, justru akan menemukan ide-ide baru yang mana mungkin akan juga bisa memberikan solusi yang sebenarnya mungkin out of the box, tapi menjadi senjata lah buat perusahaan tersebut ketika dia menjual produk ini gitu. Nah, itu yang menjadi menurut saya kenapa penting bisnis dan produk itu selalu harus berkoordinasi. Nah, kalau mungkin secara garis besar bisnis skill apa yang mungkin harus juga
diperhatikan ataupun at least dipelajari gitu dari sisi produk, yaitu bagaimana mengevaluasi market. Ini mungkin secara garis besar aja, bagaimana sebesar apa marketnya, siapa kompetitornya itu penting gitu, dan mungkin mempertimbangkan juga valuasi pasarnya seperti apa, lalu masuk ke commercial skill, bagaimana ketika produk itu dibangun, kita juga harus memikirkan struktur komersialnya, struktur pricing-nya gitu, karena banyak terjadi kesalahan ketika, bukan kesalahan sih, mungkin banyak kegagalan di banyak startup itu ketika pengen akselerasi sangat cepat gitu ya. Yang dipikirkan adalah viral, dipikirkan gimana supaya usernya banyak bertambah, tapi akhirnya tidak bisa mempersiapkan struktur pricing yang tepat. Ketika fundingnya habis, misalnya penggunaan funding gitu ya, bisnisnya tidak sustainable. Dan dari awal itu yang menjadi banyak masalah, akhirnya harus tutup dan susah mencari funding lagi gitu ya, karena dari awal tidak dipikirkan komersialisasinya. Nah, dari awal itu mungkin dari sisi produk pun juga udah harus menyiapkan komponen-komponen di produknya, yang bagaimana produk ini diversifikasinya seperti apa. Ketika kita bikin produk A dengan selling point tertentu gitu ya, kita jangan lupa sisipkan bahwa ada value-value yang harus kita tawarkan dari awal, yang emang ada monetisasinya gitu. Itu juga dari awal harus dipelajari skill-nya. Lalu seterusnya ada value creation skill, marketing skill, dan strategi skill ini berhubungan sama bisnis ya, secara garis besar. Nah, secara garis besar juga gitu ya, ada 4 faktor penting yang mempengaruhi bisnis dari sisi produk digital, yaitu financial tentunya, bagaimana secara agar sustainable sebuah perusahaan tersebut, bisnis tersebut ya, dari sisi pemodalan, operational, terus ya, untuk marketing dan lain-lain. Lalu bagaimana kita memastikan produk yang dibangun pun juga bisa menghasilkan supaya running bisnisnya secara organik juga, secara jangka panjang. Yang kedua, berhubungan sama customer, bagaimana kita bisa mempelajari kita, bagaimana si produk ini bisa menjadi solusi buat customer, dan punya unique selling point, punya keunikan tersendiri yang membuat produk tersebut menjadi pilihan, bisnis tersebut jadi pilihan buat customer-nya. Lalu ada juga hal yang berhubungan sama internal business process, ini biasanya berhubungan sama efisiensi, karena ketika perusahaan tersebut mungkin makin besar, bisnis proses itu akan jadi sangat penting karena akan berhubungan sama cost, berhubungan sama lead time, bagaimana kita bisa deliver, mungkin kalau berhubungan sama customer service, berhubungan sama delivery, apa ya namanya ya, service, itu yang akan mengaruhi adalah ketika kita menyiapkan internal business proses yang baik gitu. Jadi kita ini bisa banyak caranya gitu ya, dengan membangun tim operasional yang baik, menggunakan tools yang juga mungkin sudah teruji gitu ya, untuk memudahkan proses itu berjalan. Yang terakhir berhubungan sama learning and growth, karena pastinya ketika perusahaan tersebut berkembang akan sangat banyak pengaruh ya, internal, eksternal gitu ya, terhadap organisasi di perusahaan tersebut, yang harus juga terus dijaga. Karena mungkin ini pengalaman saya di Gojek gitu ya, ketika Gojek itu saya bergabung masih 200 orang, nggak nyampe setahun, timnya lebih dari 2.000 orang, nggak nyampe 2 tahun, tiba-tiba 8.000, hampir top 6.000 orang lah. Karena bisa akuisisi sampai 8.000 orang, organisasinya sangat sulit untuk diintegrasikan dalam waktu yang cepat. Jadi hal-hal yang berhubungan sama learning and growth itu sangat penting disiapkan gitu di perusahaan tersebut supaya bisa mengimbangi percepatannya juga gitu. Jadi menurut saya ini menjadi faktor yang penting juga ketika kita mempelajari business cases yang ada di sebuah perusahaan gitu. Ini mungkin berhubungan sama elemen-elemen tertentu di business case. Ini berhubungan sama strategi, konteks pasti, economic analysis, commercial approach, financial case, atau management. Mungkin ini secara garis besar aja gitu ya. Mungkin karena waktu kita sangat singkat, saya nggak bisa menjelaskan ini terlalu detail. Tapi elemen-elemen ini biasanya ketika dari sisi produk ingin mempelajari juga terhubungan sama bisnis, juga minimal 5 elemen ini berhubungan sama strategi high level strategi misalnya gitu, apa aja yang mungkin dipersiapkan dalam jangka pendek, jangka panjang perusahaan, yang juga harus dipersiapkan oleh produk nantinya.
dari sisi ekonominya juga, tadi mungkin berhubungan sama komersialisasi, berhubungan sama cost, terus dari sisi commercial approach mungkin di sini lebih banyak berhubungan sama bagaimana kita bisa approach marketnya, mungkin berhubungan sama marketing juga gitu. Ada financial case, kalau financial case ini lebih berhubungan sama berapa panjang runway yang dimiliki sebuah perusahaan itu, dan apa tanggung jawab dari sisi produk ketika runway-nya itu terbatas, dan sangat bergantung sama produk ketika mereka harus bisa running lebih panjang gitu. Lalu terakhir dari sisi management approach mungkin lebih berhubungan sama mengatur organisasinya. Menurut saya yang paling heavy ketika menjalankan sebuah bisnis adalah manage the people, manage orangnya gitu. Karena kalau apalagi di managerial level, yang di manage itu bukan kerjaannya, tapi yang di manage itu adalah orang-orangnya. Dan konflik itu akan bermunculan ketika perusahaan itu semakin besar, justru semakin tersorot gitu ya. Dan itu pasti konflik-konflik internal pasti akan muncul, dan ketika memang sudah disiapkan dari sisi manajemennya untuk menghandle itu semua, biasa memikirkan ketika organisasinya harus sudah mulai rapi, salary ininya juga harus salary levelnya juga harus sudah mulai rapi, itu juga adalah bagian tersulit ketika harus memaintain sebuah perusahaan. Karena ini juga terjadi di Gojek di awal-awal itu, ketika kita hiring yang besar-besaran yang tadi saya bilang, itu kita silo, masing-masing tim membangun timnya sendiri, tapi tidak punya dasar yang kuat ketika ngebangun organisasinya. Pada akhirnya memang ada masa-masa lumayan berat ketika kita coba meng-adjust semuanya gitu, dan itu butuh waktu hampir 1-2 tahun dari tim HR-nya, bahkan dibentuk tim khusus untuk nge-handle ini. Karena ya tujuannya adalah supaya perusahaan juga sustainable, karena kita juga ya aset terbesarnya adalah orang-orangnya gitu. Kalau lebih seperti itu. Oke, ini quick aja. Jadi mungkin kurang lebih sama ya. Assessment ini mungkin lebih ke arah ketika kita punya cases bisnis, pasti banyak yang harus kita assess dari sisi bisnis. Kita harus tahu dari sisi bisnis opportunity seperti apa, problem seperti apa, benefitnya seperti apa, risk, terus cost ketika menjalankan bisnis, technical solution yang mostly akan terjadi adalah dari sisi produk, time scale, impact on operation seperti apa, organization capability to deliver project outcome. Jadi menurut saya sih sebenarnya lebih pada dasarnya ketika kita mempelajari business case dari sudut pandang produk, kita harus mempelajarinya itu sekomprehensif mungkin supaya kita bisa align juga. Tujuannya sih supaya produknya juga align dengan bisnis yang berjalan dan tidak kacamata kuda gitu. Jadi produk yang dibangun pun juga misalnya aplikasi ataupun website ataupun produk apapun ya, menurut saya sih nggak harus digital, itu harus selalu align, harus selalu bersinergi dengan tim bisnis. Pada dasarnya elemen-elemen faktor-faktor yang tadi saya share itu adalah hal-hal yang sebenarnya harus mulai dikenal. Bahkan istilah-istilahnya juga harus dikenal, dan mungkin harus hal-hal yang harus familiar oleh tim produk juga seperti itu. Itu yang pertama ya. Berarti kita bisa masuk yang kedua. Kebetulan waktu saya sangat sedikit, saya akan coba cepat ya. Kedua itu berhubungan sama OKR. OKR as a core foundation. OKR ini apa sih? OKR ini pada dasarnya panjangan adalah Objective Key Result. Ini salah satu framework yang digunakan banyak perusahaan untuk bisa secara sistematis menentukan tujuan perusahaan tersebut. OKR itu pertama kali dipopulerkan oleh Google sebenarnya. Jadi biasanya orang banyak beririsan antara OKR dan KPI, tapi dua hal yang sangat berbeda menurut saya. KPI itu banyak berhubungan dengan performance, mungkin individual dan segala macam. Walaupun terdengar mirip gitu, performance itu ada indikatornya. Nah, kalau OKR itu biasanya lebih kolektif. Jadi sebuah perusahaan itu biasanya supaya jelas, supaya clear arahnya kemana, mereka at least harus punya OKR. OKR ini yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelaraskan semua divisi mereka berjalan ke arah yang sama. Objektifnya sama, terus key result-nya juga mereka menentukan bareng-bareng untuk bisa mencapai objektif tersebut, key result-nya apa aja gitu ya. Jadi key result-nya adalah tolak ukur. Seperti itu. Saya coba akan quick. Tujuannya adalah di sini ada
secara teori ya, agility mempercepat penentuan tujuan, terus komunikasinya lebih jelas. Menurut saya sih satu, clarity. Dari ini semua clarity, supaya dari atas sampai bawah, bawah sampai atas, top down and bottom up itu punya arah yang sama. That's why we use OKR dari sisi bisnis, produk, bahkan itu bisa dipecah sedemikian rupa. Saya ada contohnya. Ini mungkin agak sedikit teknis bagian sini. Ini dulu ya, mungkin penjelasan tentang OKR. OKR itu ya tadi objektif, itu pasti tujuannya, objektifnya apa, end goal-nya apa, key result itu untuk mencapai itu kita harus bisa deliver apa aja yang bisa kita ukur. Jadi mungkin teman-teman akan familiar dengan OKR ini ketika sudah bergabung dengan sebuah perusahaan, apalagi perusahaan startup, mesti mereka menggunakan OKR. Dan ketika ini nggak jelas, ketika sebuah perusahaan nggak jelas OKR seperti apa, itu harus dipertanyakan, karena yang pada akhirnya menyatukan organisasi itu berjalan dengan baik adalah ketika mereka punya tujuan yang sama. Metodenya bisa macam-macam sih, framework-nya bisa banyak. Cuman OKR ini salah satu yang paling populer dan paling gampang dimengerti menurut saya gitu ya. Nah, cycle-nya kurang lebih seperti ini. Karena OKR itu berjalannya sangat dinamis. Dibentuknya pasti dari, tadi yang saya bilang harusnya start dari top down, secara garis besar, dari sisi manajemen harus bisa menggambarkan OKR seperti apa, tapi juga harus mendengarkan feedback dari bawah ke atas. Jadi disempurnakan dengan adanya bottom up feedback untuk OKR tersebut. Jadi karena dari sudut pandang high level, ketika mereka membuat sebuah OKR, mereka pasti akan melihatnya yang dari sudut helicopter view gitu ya. Sedangkan kalau dari bottom up, mereka akan lihat dari sisi details. Jadi OKR ini akan ketemu di tengah-tengah pada akhirnya, yang mana secara key result, secara objektif itu akan lebih realistis, lebih attainable, tapi tetap ambisius seperti itu ya. Contohnya seperti ini, OKR itu juga bisa diturunin dari visi dan misi sebuah perusahaan, ada annual goal-nya seperti apa, turun ke objektifnya itu pun bisa dibagi-bagi dari objektif besar perusahaan, bisa jatuh ke objektifnya divisi, ke departemen, bahkan ke perorangan. Dan itu yang sebenarnya menurut saya sangat efektif metode ini atau framework ini, karena ya tadi saya bilang bottom up dan top down, ketemu satu-satu dan bisa dipecahkan ke masing-masing orang. Dan ini yang sebenarnya pada akhirnya memberikan kejelasan buat tim tersebut, organisasi tersebut untuk menjalankan pekerjaan mereka, untuk mendeliver dari sisi produk, dari sisi bisnis, dari sisi semua bidang ya, untuk bisa sama-sama menuju satu tujuan pada akhirnya. Jadi OKR ini mungkin teman-teman nanti akan mulai familiar ketika sudah bergabung ke sebuah perusahaan misalnya gitu. Bahkan sekarang saya mungkin boleh share juga, Cak Gandhi, saya pernah memberikan satu pelatihan gitu ke BUMN, bank BUMN yang mulai pengen menerapkan OKR juga di pekerjaan mereka. Walaupun akan sangat berat ketika mereka menerapkan ini, karena mereka sudah punya fondasi ya kalau perusahaan sebesar itu. Cuman yang saya suka adalah mereka membuka diri untuk memodernkan atau untuk menyesuaikan dengan metode-metode baru, termasuk dengan adanya OKR. Jadi menurut saya sih ini tidak terpaku dengan startup company saja, ataupun digital product company gitu, tapi bahkan BUMN, salah satu bank BUMN itu ingin menerapkan ini juga untuk di perusahaannya mereka. Dan itu juga menurut saya salah satu gestur yang sangat baik gitu ya, ketika mereka menemukan framework baru yang bisa efektif, mereka juga ingin meningkatkan kinerjanya lewat ini. Lalu secara singkat, pendekatannya OKR yang paling sering digunakan adalah SMART. Kita sebut ya, SMART itu specific, measurable, attainable, relevant, and time-based. Ini mungkin agak teknis, cuman lebih ke arah OKR ini nggak boleh ngawang-ngawang, dia harus spesifik. Goals-nya apa? Dan harus bisa terukur, makanya ada key result, measurable kan. Attainable meaning ini sesuatu yang ambisius, tapi kita tahu ini bisa dicapai. Kadang kita menentukan goal terlalu jauh, tapi kita tahu ini nggak akan bisa dicapai. Nah, tapi ini kita tahu stretch-nya, doable, teman, ini bukan sesuatu yang gampang buat di-achieve, makanya sebutannya attainable. Keempat adalah relevant, harus relevan satu sama lain, objektif maupun key result. Terakhir time-based. Time-based meaning harus ada waktunya yang ditentukan, timeline-nya harus jelas. Jadi OKR itu harus time-based. Kita menentukan goal,
Kita tahu kapannya karena itu akan menentukan nanti work plan-nya seperti apa, strategi plan-nya seperti apa. Contoh OKR ini sangat singkat, biar quick aja ya. Reach 100.000 USD revenue this year. Itu sebenarnya udah objektif karena ada angkanya, ada tahunnya, ada time base-nya gitu ya. KR-nya mungkin dengan kita breakdown. Di sini bikin build newsletter with 1,000 subscribers to sell worth 33.000. 3 events worth 33.000 pada akhirnya mencapai ke 100.000. Ini salah satu contoh paling gampang sih sebenarnya buat OKR. Ini cukup spesifik juga sih berhubungan sama revenue gitu ya. Ya mungkin ini salah satu yang mungkin bisa jadi gambaran ketika kita berkutat nanti di perusahaan gitu ya. Ada istilah OKR itu apa? OKR itu adalah ini tujuannya adalah untuk kita bisa menyelaraskan satu tujuan yang sama. Ada satu referensi yang bisa digunakan. Sebenarnya OKR itu munculnya pertama oleh John Doerr ini ya. Dia yang mempopulerkan ilmunya, teorinya. Teman-teman mungkin bisa nyari juga di online juga ada banyak kayaknya nih materi-materinya yang udah ada yang di YouTube juga gitu penjelasan tentang ini. Ini sangat menarik untuk dipelajari. Bahkan mungkin di luar pekerjaan, di luar tadi saya bahas perusahaan atau bisnis, OKR bisa dijadikan acuan buat diri sendiri. Kita bisa nentuin objektif kita sebagai manusia, sebagai personal, sebagai profesional, sebagai individu gitu ya. Misal dalam OKR jangka pendek, jangka panjang. Objektif saya tahun ini, saya mau apa? Nggak harus pekerjaan, mungkin dari sisi saya pengen sehat, hidup sehat gitu ya. Dalam 1 tahun di 2021 hidup sehat mungkin ya mungkin kita bilang aja objektif hidup sehat. Nah, key result-nya adalah saya dalam 3 bulan ke depan saya harus sudah mendaftar di pusat olahraga misalnya, atau saya melakukan olahraga seminggu sekali dalam 3 bulan ke depan. KR kedua, dalam 6 bulan ke depan saya sudah aktif olahraga 3 kali seminggu. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Jadi menurut saya OKR ini tidak terpaku dengan hubungan kerjaan doang, tapi bisa banyak hal yang kita lakukan ketika kita punya satu tujuan, kita pengen breakdown, kita pengen memberikan clarity untuk bisa mencapai goal kita bisa gunakan si OKR framework ini. Jadi menurut saya sih ini bisa sangat luas, ekstensif penggunaannya. Begitu. Nah, oke. Satu topik terakhir sebelum saya habis, ini udah lewat 3 menit, maaf ya, Cak Gadi. Sebenarnya banyak yang pengen saya share, tapi mungkin ini. Lanjut. Coba quick ya. Lanjut. Oke, ini terakhir sih. Defining your product. Defining your product, tadi karena saya perspektifnya dari sisi produk, seorang product manager harus bisa define produknya gitu. Ketika dia dapat mandat dari misalnya dari CEO, bisnis kita adalah bergerak di bidang ini, misalnya dibilang, nah kita harus punya produk ABC. Nah, ketika kita define produk tersebut, kita harus tahu apa aja langkah-langkahnya sebenarnya gitu ya. Karena pertanyaannya gini ya, pasti harus menjawab pertanyaannya, kenapa produk ini dibuat? Kenapa kita bikin solusi ini? Kenapa Cak Gandi bikin klik coaching misalnya, itu sudah dipertanyakan gitu. Kenapa, apa sih masalah yang pengen di solve gitu. Terus gimana cara kerjanya? Apakah sudah teruji? Apakah emang ada marketnya? Bagaimana kita menyampaikan ini ke market itu supaya diterima? Gitu kan. Hal-hal itu kan sebenarnya akan menjadi pertanyaan kita ketika kita mencoba define produk kita. Sampai detail nih, ada yang sampai nanya bagaimana cara launching-nya, gimana cara kita iterasinya nantinya gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya akan selalu dipertanyakan kepada seorang product manager. Nah, sebenarnya ada ini langkah yang sederhana. Langkah-langkah ini sebenarnya teori ini kita bangun, saya diskusi sama beberapa tim PM, tim product management, beberapa product manager senior juga yang saya juga belajar sama mereka gitu ya. Mungkin kita bisa start dengan 6 langkah ini ketika kita mencoba mendefinisikan atau kita mendefine produk kita. Pertama, pasti kita harus define tujuan utamanya. Produk ini kenapa ada? Kenapa harus kita bangun nih produk? Kenapa kita harus bikin nih produk? Kenapa yang jadi urgent nih? Itu yang pertama kan. Kita harus bikin itu jadi sesuatu yang urgent buat kita. Ketika kita tahu masalah, kita pengen memberikan solusi terhadap suatu masalah, kita harus tahu nih bahwa produk yang kita bangun ini akan ada yang pakai. Kita harus research basis penggunanya, user base-nya.
Karena ya pada akhirnya kita pengennya digunakan produk kita kan. Jadi kita harus tahu nih marketnya seperti apa, kira-kira profilnya seperti apa gitu. Lalu kita juga harus bisa define kebutuhan mereka ketika kita tahu kita memberikan solusi mungkin secara masif, tapi kita akhirnya mempunyai user base, kita juga harus dapat feedback. Jadi dari sisi kita mencoba memberikan solusi, tapi kita harus tahu apakah solusi yang kita berikan itu menjawab kebutuhan dari penggunanya kita gitu. Itu juga harus kita bisa define. Nah, habis itu baru ini akan mulai detail ketika kita tahu, oh tujuannya jelas, base usernya jelas, kebutuhan jelas, kita harus tahu nih functionality apa aja yang mau kita bangun dari produk kita. Function-functionnya mungkin ini lebih teknis nantinya, kayak fitur-fitur yang mau dibangun. Mungkin kita tahu secara garis besar produk ini memberikan solusi terhadap sebuah masalah. Tapi di dalam solusi ini kita harus menggambarkan secara detail fungsi-fungsinya seperti apa. Dan kita juga harus bisa menentukan kriteria keberhasilan. Jadi kayak what success look like lah. Kalau kita bilang produknya berhasil ketika apa yang terjadi. Itu kita harus bisa define. Terakhir, kita juga harus bisa mendefinisikan elemen-elemen yang menjadi fondasi produk tersebut. Ini pada dasarnya sih kalau dari sisi teknis, untuk kita bisa membangun sebuah produk yang sekarang modelnya sudah agile, kita harus start dengan yang paling viable, paling sering disebut sekarang istilahnya itu MVP kan, MVP produk. Jadi itu menjadi produk-produk yang sifatnya fondasi, karena ketika kita banyak ide kita pengen kita coba curahkan jadi sebuah produk, saking banyaknya kalau kita tidak punya fondasinya gitu ya, produk itu nggak akan selesai gitu. Jadi kita harus start one step at a time. Iterasinya berjalan terus, kita tahu MVP-nya apa, elemen paling fondasinya apa yang produk itu bisa berjalan. Jadi itu yang akan menjadi dasar utama ketika kita mengiterasikan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, ini exercise yang bisa dilakukan. Ini juga makanya materi ini saya berikan kepada product manager kebanyakan. Ada beberapa yang product manager baru, makanya saya juga memberikan ilustrasi aja gitu ketika ingin mendefine sebuah produk, exercise seperti apa. Salah satunya adalah membuat gambaran secara garis besar dulu tadi. Mungkin ini benar-benar kayak kita harus punya satu board yang kita bisa coret-coret gitu ya. Produk ini yang mana biasanya sih di tim produk tuh pasti banyak coretan karena mereka akan mencoba trial and error dengan produk yang mereka bangun. Starting dengan semuanya pasti start dengan sketch dari scratch gitu ya. Ketika mereka menggambar itu mungkin dari tangan, akhirnya bisa membuat desain, bikin visualisasinya, bikin alurnya, terus bikin kayak mood board-nya seperti apa. Terus ketika produk itu jadi, mereka bisa menjelaskan itu dengan secara singkat ke banyak orang gitu ya. Pada dasarnya untuk mendapatkan feedback, apakah emang produk ini produk yang dibutuhkan atau produk yang bisa bermanfaat atau kan akan bisa sustainable gitu ya. Nah, dan ini juga mungkin libatkan di sini sebetulnya rekan kerja yang menurut saya sih lebih ke arah libatkan banyak orang aja ketika kita sudah mendefine produk kita coba bangun secara kasar gitu ya, rough idenya, kita coba tes ke banyak orang. Apakah ini ide yang baik apa tidak gitu. Nah, disitulah akhirnya mungkin akan lambat laun sebenarnya akan terdefine produk apa yang sebenarnya menjadi foundationnya tadi ya, jadi MVP tadi gitu. Dan itu yang akan menjadi titik startnya ketika kita akan membangun sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh market, yang memang sudah teruji, tervalidasi seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya dari sisi define product. Oke, saya mungkin sudah kelebihan 10 menit. Mohon maaf, tapi kurang lebih kalau dari sisi saya mungkin 3 ini bisa saya bagikan, mudah-mudahan banyak yang bisa diserap. Ya, saya berharap sih mungkin ada kesempatan lagi untuk bisa menjelaskan lebih detail, lebih teknis dari sisi product management, karena menurut saya product management adalah hal yang paling salah satu yang karena dari sudut pandang saya ya, banyak hal yang bisa dipelajari, banyak banget yang bisa dikembangkan, banyak yang bisa didiskusikan gitu. Jadi ya berharap mungkin next ada kesempatan buat bisa menjelaskan lebih jauh tentang product management itu seperti apa gitu, dan bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Kayak gitu, Cak Gandhi. Mungkin apa Q&A dulu atau masuk ke Mbak Anjani dulu? Masuk dulu ke Anjani. Oke, saya
take out dulu ya ini ya. Yes. Saya screen-nya saya matikan dulu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, thank you banget Bro Rama. Materinya sangat keren. Tentu teoritik dan saya rasa itu penting juga buat teman-teman. Jadi nggak sekedar semangat, tapi nggak ada analisisnya, nggak ada apa ya persiapannya. Itu sama aja teman-teman buang-buang duit. Daripada dibuang, mendingan dikasih ke saya aja. Jadi kita belajar sebelum apa ya teman-teman berbisnis, setidaknya 3 hal tadi sangat penting. Dan itu juga ketika berlangsung ya. Ketika teman-teman diberikan kepercayaan satu posisi tertentu, nah ini penting banget. Dan dari presentasi Bro Rama ini saya jadi tahu kenapa Bro Rama ini sering kepake. Karena pertama punya pengalaman di Gojek sampai Vice President, kemudian punya kekuatan dalam menyampaikan materi dan punya teorinya. Dan ada yang bilang saya puncak dari karir seorang itu menjadi konsultan katanya. Nah ini biasanya kalau udah jadi konsultan tuh nggak mau turun lagi. Nah saya dapat info Bro Rama ini ada yang narik sebagai CEO di startup apa tapi menolak gitu karena mungkin lebih enak jadi konsultan ya. Wah, dengar dari mana tuh? Cak Gandhi dengar dari mana tuh? Intel kita dari mana-mana ini. Waduh. Oke, anyway, thank you banget materinya Bro Rama. Saya thank you Cak Gandhi. Kita lanjut lagi ke Kak Anjani bisa menyampaikan materinya. Silahkan, time's yours, Kak Anjani. Oke, thank you banget Cak Gandhi, Bro Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita bisa sharing bersama. Tadi udah ibaratnya dapat daging ya. Sekarang kan terkenal materinya daging semua gitu. Dari Bro Rama yang experience-nya luar biasa. Dan di situ disampaikan ya bahwa ya kalau kita ini kan ngomongin mau usaha atau bikin startup pastinya tadi mesti ada apa yang mau dijual, produk atau servisnya gitu kan. Terus kemudian juga didetailkan banget terkait apa yang disampaikan. Tadi kita juga harus tahu apa namanya marketnya juga gitu ya, bisa menganalisa dan lain-lain. Nah kalau saya mungkin sedikit apa namanya geser atau mungkin lebih ke apa namanya ya menambahkan atau memberikan apa lebih fundamentalnya terkait pentingnya SDM gitu. Tadi disebutkan juga soalnya sama Bro Rama apa namanya bahwa kalau misalnya kita punya usaha dan lain-lain itu SDM itu sangat penting atau the importance of talents gitu. Dan di sini karena kalau sebuah usaha atau bisnis ya dia nggak akan jalan kalau si SDM-nya itu baik itu mungkin siapa yang mengerjakan atau pekerja di dalam ataupun kita sendiri nih teman-teman di sini kan semuanya saya rasa masih SMA SMK ya Cak Gandhi ya mungkin ya di sini yang mungkin kedepannya juga masih bingung juga nih mau ngapain gitu kan ibaratnya gitu apakah mau menjadi apa nih banyak banget pilihan yang sebenarnya sekarang ini gitu dan di sini saya akan mencoba sharing terkait perspektif sumber daya manusia atau talents dan bagaimana kita bisa tetap produktif mau jadi apapun kita nanti termasuk salah satunya kalaupun nanti kita berwirausaha tapi yang namanya mindset entrepreneur itu mesti dimiliki sama kita. Tadi kalau kita mau tetap produktif, mau jadi apapun kita di era sekarang ini atau di nanti di masa depannya teman-teman, itu mindset itu sangat dibutuhkan gitu ya. Saya coba share screen. Ya, di sini tadi udah disampaikan ya bahwa yang akan disampaikan adalah terkait dengan bagaimana pentingnya talents atau SDM dalam apa ya dalam ekosistem usaha atau dalam produktivitas gitu ya. Di sini tadi sudah diperkenalkan juga nama saya Jania Mitya Kirana. Sehari-hari tadi disebutkan ya kalau puncak tertinggi konsultan, tapi sebetulnya tidak ada puncak tertinggi karena semua profesi mau kita berkarir di bidang apapun nanti itu sangat apa namanya ya sangat penting juga tadi untuk mendukung ekosistem dari dunia usaha, dunia industri ini. Nah latar belakang saya sendiri, saya kebetulan
lulus dulu di Belanda, tapi ngambil latar belakangnya itu adalah European Studies. Jadi nggak ada kaitannya di situ, saya nyebutin digital consultant gitu kan, tapi latar belakang saya itu nggak ada mempelajari terkait dengan mungkin teknologi atau IT dan berbau seperti itu. Tetapi yang namanya kita sekarang ini masuk ke era digital gitu ya, ternyata kita semua mau bidang apapun, latar belakang apapun, usia berapapun, kita harus mempelajari itu ternyata gitu kan. Dan saya sendiri waktu magang pertama kali, internship pada saat saya kuliah, saya magangnya di startup, salah satu startup di Amsterdam namanya iBoot.com. Nah, di situ saya melihat pertama kali pengalaman kerja di sebuah tempat yang bukan di gedung ya, ibaratnya gitu. Kalau ke kantor tuh kan di gedung yang misalnya ya, kalau dulu mindset-nya itu kalau kerja kayaknya harus terus tempatnya itu ada sekat-sekat gitu ya. Di situ saya pertama kali experience kerja itu langsung di tempat yang tempatnya tuh kayak co-working space gitu. Jadi open space, terus habis itu yang namanya founder-nya, CEO-nya, CFO-nya, terus staff-staffnya itu benar-benar kerja bareng lah ibaratnya. Jadi nggak ada sekat-sekat, terus juga yang dikejar tuh hasilnya gitu, prosesnya gitu ya, lihat hasil akhirnya. Terus kemudian jam kerjanya juga bisa sangat fleksibel sekali gitu. Nah, disitulah saya melihat, wah menarik banget ya tentang pola kerja kalau misalnya masuk ke dunia digital ini gitu. Kemudian saya mengambil beberapa sertifikasi terkait digital transformation, transformasi digital, kemudian digital disruption juga dari Cambridge Business School. Di situ untuk sebetulnya untuk menambah pemahaman juga gitu, bahwa sekarang yang namanya bisnis atau usaha, kalau misalnya kita ibaratnya mau survive gitu ya, apalagi kita berasa banget 2 tahun ini kita kena pandemi yang harus stay at home, social distancing, terus akhirnya kita jadi nggak pola kerjanya itu langsung mau nggak mau kita harus beradaptasi banget ke digital. Dan kalau misalnya ada usaha-usaha konvensional itu bisa kelibas gitu ya kalau kita nggak mau bertransformasi gitu ya. Jadi bagaimana bisa memiliki digital mindset, dan ternyata poin utamanya dari transformasi digital ataupun bisa beradaptasi itu di SDM-nya gitu. Nah, kemudian kalau untuk sehari-harinya tadi saya digital consultant untuk beberapa lembaga pemerintah dan lembaga swasta, dan juga kolaborator untuk koperasi dan perusahaan kecil menengah. Nah, di situ kita bisa melihat banyak banget peluang dan potensi. Kalau teman-teman di sini semuanya masih bingung gitu ya, nantinya mau jadi apa, mau ngapain gitu. Terus kemudian kalaupun startup mulai dari mana gitu, kalau punya usaha mau mulai dari mana, sebenarnya kalau misalnya ngelihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, peluang sama potensi itu banyak banget. Yang penting dari diri kaliannya sendiri sekarang tuh sudah mesti memahami, memetakan diri sendiri ini mau apa. Nah, tadi kondisi hari ini ya kita lihat dengan adanya COVID, ternyata yang namanya digital tuh mungkin di Indonesia dulu udah happening gitu, tapi kesannya kalau dulu tuh yang namanya digital tuh cuma untuk milenial gitu kan, kesannya gitu. Terus kemudian hanya untuk mungkin kayak yang anak IT atau kreatif gitu. Nah, ternyata sekarang kita bisa ngelihat dengan adanya seperti ini semuanya harus adaptasi gitu. Semua masyarakat mau bidang apapun, usia berapapun itu harus adaptasi ke situ. Dan bagaimana kita kalau misalnya bisa beradaptasi atau bertransformasi ke dunia digital, kita pasti akan bisa survive lah seperti itu. Nah, di sini kita juga ngelihat bahwa dari jumlah sekian ratus juta jiwa masyarakat Indonesia, ternyata sekarang ini teman-teman lah yang mengisi gitu ya. Jadi kalau sering dengar yang namanya bonus demografi, bahwa di tahun 2030 Indonesia akan mengalami ledakan bonus demografi, di mana angkatan kerja produktif itu luar biasa banyak sekali gitu ya. Jadi yang usia-usia produktif, kemudian yang akhirnya bisa mengisi peluang-peluang di Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, sekarang
kalau misalnya bonus demografi itu atau teman-teman di sini ibaratnya sudah memahami diri sendiri, peluangnya apa, potensinya apa, minat dan bakatnya diri sendiri ini apa, itu pasti ekonomi Indonesia tuh bakalan tumbuh banget lah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman atau kita yang usia produktif ini masih bingung gitu ya, menentukan mau gimana, mau kemana, mau apa, nah itu yang nanti bisa menjadi tantangan gitu ya, bisa jadi challenge ke depannya, bisa jadi mungkin nanti kita cuma jadi consumer gitu atau konsumen gitu ya kalau misalnya kita tidak mengoptimalkan, memproduktifkan diri kita, potensi kita gitu. Nah sekarang kita disebutnya itu Society 5.0. Ini pertama kali yang namanya Society 5.0 itu Jepang yang mendeklar di 2019 di mana teknologi atau perkembangan digital, kemudian internet dan lain-lain ya, ada IoT sekarang makin kesini makin banyak banget perkembangan teknologi. Itu bukan untuk sebetulnya bukan untuk bersaing dengan kita gitu ya, karena banyak yang bilang aduh ini kalau makin berkembang terus yang ada nanti banyak pekerjaan yang hilang ibaratnya gitu, terus saya mau jadi apa nanti, terus banyak semua bisa diotomasi gitu kan. Nah, padahal sebetulnya teknologi dan perkembangannya semua ini itu akan menjadi pendukung kita gitu ya untuk kita bisa mengefektifkan, mengefisiensikan waktu kita, kinerja kita gitu ya, dan mengoptimalkan peluang yang ada di diri kita gitu. Sehingga akhirnya makin makin bisa cepat kita kerja, makin bisa efisien kita kerja, lebih efektif gitu ya, nggak buang-buang waktu lagi. Kemudian berusaha pun juga akhirnya kita makin bisa, kayak misalnya sekarang kalau dulu kita usaha ya misalnya buka usaha di rumah gitu ya, akhirnya market kita kan cuma di sekitar situ misalnya seperti itu. Nah sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, kita walaupun dari rumah gitu, market kita tuh bisa seluruh dunia gitu kalau misalnya kita punya caranya atau punya tahu gitu ya, tahu bagaimana mengembangkannya. Nah disitulah kita mesti mempelajarinya setelah tentunya kita tahu dulu kita mau ngapain tadi ya. Kemudian kalaupun kita mau usaha, mau ngembangin produk atau jasa apa, market kita siapa, nah itu kita harus bisa identifikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Rama. Nah di sini ada sedikit gambaran gitu isu di dalam negeri saat ini gitu ya. Jadi perkembangan ekonomi kita itu 5-6% gitu. Nah setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu menyerap sekitar 500 ribuan ya, sekitaran itu, sehingga setiap tahunnya akan ada angkatan kerja produktif yang muncul 2.500.000 gitu. Jadi di sini teman-teman nanti setiap tahunnya ketika sudah masuk ke usia yang produktif, yang sudah masuk ke dunia kerja atau dunia usaha gitu ya, mungkin di usia 17, 18 itu masuk sebagai angkatan kerja gitu ya, itu masuk di 2.500.000 ternyata yang bisa terserap bekerja dalam negeri, karena tadi per 1% itu 250.000 orang terserap, sehingga hanya 40% yang terserap bekerja di sektor formal ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman lulus nih dari 10 gitu, 4 dari 10 teman-temannya itu dia yang bisa bekerja di sektor formal, yaitu misalnya di perusahaan gitu ya, yang memiliki legalitas gitu di sektor formal. Nah, bagaimana dengan sisanya nih? Nah, yang lebih itu, yang 60%-nya itu memiliki beberapa pilihan sebetulnya. Ingin ingin bekerja ke luar negeri misalnya gitu ya, jadi tidak terserap di dalam negeri, kerja ke luar negeri, atau menjadi freelancer gitu yang sebetulnya self employed gitu ya. Misalnya teman-teman di sini, oke, saya ini sebenarnya skillful untuk desain grafis gitu misalnya. Nah kemudian tidak terserap nggak bisa cari kerja nih misalnya sekarang. Nah berarti bisa menjadi freelancer gitu. Nah ini menjadi garis bawah karena beda freelancer zaman dulu gitu sama zaman sekarang yang dengan adanya teknologi dan digital itu peluangnya sama. Artinya ini bukan sebuah bukan buangan gitu ya sebagai freelancer, karena sekarang ini justru menjadi pilihan utama kadang-kadang menjadi
self-employed itu gitu, atau teman-teman berwirausaha artinya membuat bisnis gitu ya, karena ini berbeda gitu. Nah, semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, artinya itu pilihan dari teman-teman semuanya yang hadir hari ini gitu, atau yang melihat rekaman ini gitu. Jadi mumpung masih muda gitu, masih SMA, masih SMK, dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, dengan adanya internet, keterbukaan informasi, pilihan itu sangat banyak, terbuka lebar sekali gitu. Informasi bisa diterima. Yang penting tadi kitanya ngerti, kitanya tuh mau kemana gitu. Nah, jadi banyak banget nih opsinya, dari yang tadi misalnya sebagai berkarir gitu ya, yang bekerja di sektor formal gitu. Bekerja di sektor formal itu bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri gitu. Kemudian pilihannya tadi bisa yang bisa yang sebagai misalnya terserap seperti bekerja di perusahaan unicorn kah, startup, atau bekerja di perusahaan multinasional, atau mungkin kalau nggak di dalam negeri bekerja di luar negeri gitu ya, banyak banget juga pilihannya di sana. Atau saya nggak berkarir seperti itu tipenya, ternyata saya lebih senang mengeksplor skill saya secara mandiri gitu, tapi saya belum bisa ibaratnya bukan mau menjadikan itu sebuah usaha atau startup, atau jadi tadi ya misalnya produk yang bisa dimasifikasi. Saya maunya hanya fokus ke misalnya skill saya sendiri. Oke, berarti menjadi self-employed gitu ya. Misalnya menjadi tadi punya skill desain grafis, punya skill mungkin menulis dan lain-lain. Mungkin saja sekarang masih mikirnya self-employed dulu gitu ya, karena karena sambil belajar ya memulai. Tapi yang tadi self-employed ataupun yang tadi bekerja berkarir, dua-dua tipe itu bisa sambil menjadi wirausaha juga gitu misalnya gitu. Wirausaha dalam hal ini tadi yang teman-teman memilih untuk menjadi self-employed, misalnya ternyata kliennya makin banyak nih gitu ya, sebagai desain grafis atau sebagai penulis dan lain-lain gitu ya. Makin banyak kliennya yang pada akhirnya menjadi sebuah usaha gitu. Akhirnya ada manajemennya tadi. Jadi produk atau service yang dijual adalah desain grafis dan kreatif dan pembuatan logo dan lain-lain misalnya. Nah, itu menjadi sebuah usaha sendiri seperti itu. Nah, kemudian sampai akhirnya mungkin aja bikin platform sendiri gitu untuk mengumpulkan teman-teman lain yang bisa melakukan desain grafis, sehingga klien-klien yang makin banyak tadi bisa terlayani, misalnya seperti itu. Kemudian yang tadi berkarir, misalnya di perusahaan multinasional, di perusahaan startup dan lain-lain, itu bisa juga mempersiapkan misalnya menjadi apa yang didapatkan selama bekerja itu menjadi modal untuk membuat usaha, atau misalnya dia ibaratnya keluarganya itu bekerja gitu untuk usahanya mereka misalnya seperti itu. Jadi banyak banget sebetulnya pilihan yang bisa dilakukan. Yang penting kita harus membaca diri kita terlebih dahulu nih, kita maunya seperti apa. Tadi disampaikan bahwa sekarang peta pekerjaan sudah berubah gitu ya. Memang internet menghancurkan banyak sekali atau menghilangkan banyak sekali pekerjaan, tetapi meng-create pekerjaan-pekerjaan baru 2-3 kali lipat. Kemudian evolusinya sekarang ini bahwa kerja itu bisa dari mana aja, kapan aja, bisa pakai alat apapun gitu ya. Kalau yang dulu misalnya ada jam kerjanya, mungkin ibaratnya perusahaan yang formal gitu ya, yang memiliki legalitas dan lain-lain gitu ya, biasanya masih menerapkan bekerja dengan waktu seperti itu gitu. Tetapi dengan adanya seperti sekarang ini, di mana sekarang banyak bekerja dari rumah, work from home gitu ya, akhirnya sekarang ini yang penting bisa mengatur waktunya sendiri gitu untuk bekerja, fokusnya pada output, hasil akhir, bisa kerja dari mana aja, bisa pakai alat apa aja. Jadi sekarang ini udah evolusinya ke sana, dan teman-teman teman-teman yang masih SMA dan SMK ini bisa melihat peluangnya di situ, bahwa sekarang sudah mulai nih tersosialisasi, teredukasi tentang evolusi tentang peta pekerjaan gitu ya. Kemudian
sekarang ini kita masuk yang namanya gig economy. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa banyak orang yang memilih untuk menjadi self-employed atau sekarang istilahnya gig worker gitu ya, yang bekerja secara fleksibel, yang dia bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu atau mengerjakan memberikan produk atau jasa untuk beberapa klien gitu. Nah, di situ kalau dulu mungkin menjadi self-employed itu kayak terpinggirkan gitu ya, pilihan terakhir gitu. Pastinya bekerja di perusahaan. Tapi kalau sekarang yang namanya menjadi self-employed itu menjadi juga sama bobotnya pilihannya seperti berkarir, seperti berusaha juga gitu. Nah, kemudian di sini juga banyak banget aplikasi dan platform yang muncul gitu ya untuk mendukung gig culture ini gitu, si self-employed tadi. Banyak banget aplikasinya, ibaratnya kita mau tadi ya sebagai desain grafis, copywriting, kemudian misalnya kita art dan lain-lain, itu banyak banget platform untuk kita bisa beraktualisasi diri untuk mendapatkan pendapatan sebetulnya dari situ. Nah, tentunya kalau misalnya kita sudah tahu kita maunya apa, kita pasti bisa milih nih, ada banyaknya aplikasi dan platform ini, kita bisa milih yang mana nih yang kita akan pilih untuk kita bisa engage atau kolaborasi atau mendapatkan pendapatan dari situlah, ibaratnya seperti itu. Tentunya kita harus punya skill juga untuk manage diri gitu ya, punya project management untuk diri sendiri juga. Jadi yang bisa itu bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk misalnya sebagai self-employed pun, sebagai pekerja freelance pun, kita juga harus bisa melihat market kita, kemudian potensinya seperti apa, kemudian memanage project-nya seperti apa gitu ya, supaya berjalan dengan baik. Terus kemudian kalau bicara ingin memilih berkarir pun sekarang banyak profesi dicari yang seperti ini gitu. Jadi yang sebagai digital marketing, sebagai business development professional, sebagai project managers, tadi product managers, terus ada engineers gitu ya. Banyak sekali sekarang profesi-profesi yang dicari juga gitu. Jadi ini untuk teman-teman semuanya supaya bisa melihat bahwa potensinya dengan era seperti sekarang ini sangat luar biasa banyak sekali, tapi banyaknya ini nih bisa bikin bingung kadang-kadang untuk kita gitu ya. Saking banyaknya yang akhirnya mungkin kita end up sebagai konsumen aja gitu. Sebagai misalnya kita sebagai yang doyan belanja, kita sebagai doyan scrollin gitu, ngeliatin orang yang udah berhasil dan lain-lain gitu. Padahal kita bisa gitu kan untuk berkontribusi atau kita bisa produktif menjadi apapun. Bahkan kalau misalnya bisa memanage sebagai berkarir, ternyata punya freelance juga, terus bikin usaha juga, itu sangat memungkinkan sekali di era sekarang. Tapi harus bisa self management kan, kita harus bisa mengelola diri sendiri kita gitu ya, kemudian mengelola tim juga gitu. Ada beberapa yang sudah berhasil gitu kan pastinya untuk memproduktifkan diri sendiri sebagai multi tadi itu ya, sebagai apa tuh, sebagai pekerja berkarir iya, tapi ternyata dia juga punya pekerjaan freelance-nya yang dia terima mungkin setiap weekend gitu ya. Terus kemudian dia ternyata juga punya usaha, dia ngeset usaha bersama temennya, kolaborasi seperti itu. Nah, akhirnya sangat optimal. Nah, disinilah poinnya tadi, kita mau jadi apa, itu bisa jadi employee, kita berkarir, atau kita punya pekerjaan, atau kita self-employed, kita punya yang memiliki pekerjaan itu gitu ya, secara mandiri, kemudian kita menjadi business owner gitu ya, jadi kita ngeset sistem untuk usaha gitu ya, yang bekerja untuk kita gitu. Kemudian kita bisa juga sebagai investor, karena kalau misalnya kita sebagai wirausaha atau business owner, biasanya kita pasti turun ya sebagai founders yang ibaratnya memetakan tadi itu mau produknya apa, kemudian bisnis modelnya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Kita sebagai business owner dan CEO-nya lah ibaratnya untuk si bisnis itu, atau kita bisa menjadi investor atau mungkin sebagai co-founder dari teman kita yang punya idenya, business owner-nya, dan kita sebagai investornya di situ. Nah, misalnya jadi empat-empatnya gitu ya, teman-teman di sini itu sangat dimungkinkan di
era sekarang ini gitu. Nah, pilihan ini dikembalikan lagi ke teman-teman, dan sangat penting ketika kita sebagai sumber daya manusia menggerakkan semua ini gitu ya, maksudnya akhirnya ekosistem usaha ataupun startup mau perusahaan dan lain-lain ini bergerak karena adanya kita gitu, karena adanya talent gitu, karena adanya sumber daya manusia. Nah, kalau misalnya kitanya juga jadi employee nih, kita berkarir di sebuah perusahaan, kita nggak punya jiwa entrepreneur gitu. Akhirnya kita cuma nungguin perintah, misalnya kayak gitu. Ya pokoknya terima gaji gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya produktivitinya nggak ada, dan makin ke sini nanti ke depan perusahaan pasti sudah bisa menilai dan melihat KPI-nya itu atau key performance indicator-nya akan bisa lebih dalam lagi gitu ke depan. Oh ini nggak produktif nih, oke, nggak diterusin gitu, turnover-nya tinggi misalnya. Makanya mau jadi apapun kita nanti gitu ya, kita harus punya jiwa entrepreneur gitu, yang open minded, kita confident, kita disiplin, kita punya interpersonal skills, kita punya passion gitu ya. Jadi kita harus punya jiwa entrepreneur itu. Dan di sini ada skills atau keterampilan yang bisa kita asah, dan ini terkenal sama 4Cs of the 21st century skills gitu ya. Jadi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di sekarang ini sampai ke depan, mau jadi apapun kita tadi ya, mau jadi employee, mau jadi business owner, self-employed atau investor. 4Cs ini adalah yang pertama tadi juga udah dijelasin gitu, bahwa kita harus punya atau mengasah terus critical thinking atau berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri juga gitu. Kita berpikir kritis juga untuk membaca diri kita. Kita tuh kekuatannya apa, kelemahannya apa sih gitu. Terus kemudian kita tuh opportunities-nya akan jadi seperti apa, minat saya apa, bakat saya apa, itu berpikir kritis, menganalisa, memverifikasi, mengevaluasi gitu. Termasuk ketika nanti ternyata teman-teman mau memulai bisnis juga gitu ya, memulai usaha, bisa berpikir kritis dengan melihat tadi problem gitu. Sebenarnya dimulai dengan melihat permasalahan, karena di Indonesia ini banyak banget masalah, dan disitulah potensinya jadi banyak banget gitu. Semakin banyak permasalahan berarti kan ada yang bisa disolusikan gitu. Nah, jadi kalau mau mulai bisnis mungkin bisa lihat kanan kiri tadi ya, depan belakang atas bawah, kita lihat nih ada masalah apa yang bisa dicoba di solve gitu ya. Ada masalah yang bisa kita bantu nggak gitu, kita analisa dan lain-lain. Kemudian C yang kedua adalah creativity, kreatif. Jadi ini adalah keterampilan ya, ibaratnya semua orang tuh punya dasar ini, tapi tinggal kita mau ngasah apa enggak. Creativity dalam hal ini adalah tadi setelah kita kritis, kita nemuin masalah, bagaimana kita mensolusikan, kreatif gitu ya. Kreatif itu memiliki solusi atas permasalahan tersebut, mencoba hal baru untuk menyelesaikan beberapa hal gitu ya. Jadi kalau misalnya mulai usaha, tadi setelah berpikir kritis kita nemuin masalahnya, kemudian bagaimana kita mencari solusi untuk permasalahan itu. Misalnya masalahnya tentang apa nih, di sekitar saya sampah banyak misalnya kayak gitu. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan misalnya bagaimana membuat manajemen sampah gitu ya, atau recycle atau apa gitu. Nah, di situ ketika kita mencoba mensolusikan, pastinya kita akan berdiskusi dengan stakeholder atau resource yang terkait gitu ya, orang-orang yang bisa membantu kita menyelesaikan hal itu. Maka ada communication dulu nih. Jadi skill yang selanjutnya adalah communication, komunikatif, bagaimana kita bisa mendengar dengan baik dan menyampaikan gitu ya, menyampaikan pemikiran, pertanyaan, ide, terus brainstorm gitu ya, dengan pihak-pihak yang sudah kita petakan bisa membantu kita setelah kita menemukan problem tadi gitu. Jadi kita punya skill communication, komunikatif gitu. Nah, setelah kita ada C yang ketiga communication, C yang keempat adalah collaboration. Nah, kolaboratif. Di sini tidak hanya kita berkomunikasi atau brainstorm dengan resource tersebut gitu, atau orang-orang atau partner-partner yang bisa membantu kita gitu ya, atau punya visi yang sama mungkin ternyata gitu. Nah, setelah itu kita bagaimana bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa
putting talent, expertise gitu ya. Jadi, oh saya tuh tadi kan pas kita kritis kita tahu kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Akhirnya pas collaboration kita tahu partner kita, rekan kita, oh ini bisa ngisi saya di sini nih. Jadi akhirnya ada exchange value gitu kan antara satu dan yang lainnya. Akhirnya bisa berjalan usaha tersebut gitu. Jadi itu di usaha, di self employed juga gitu. Kalau misalnya kita nggak ada collaboration, ya akhirnya kita cuman sendiri aja, kita juga nggak punya klien akhirnya gitu ya. Baik itu juga sebagai pekerja gitu atau employee gitu, berkarir, kita juga harus punya 4C ini. Jadi mau jadi apapun kita nanti gitu ya, kita harus mengasah terus si 4C ini dalam keseharian kita gitu, supaya kita bisa mencapai yang namanya ikigai ini. Ikigai itu salah satu konsep Jepang, reason for being. Jadi di era sekarang nih teman-teman sangat beruntung banget ya karena masih punya waktu untuk mengembangkan diri dan terus beradaptasi, bertransformasi, dan bisa banget dari muda mencapai ikigainya gitu ya. Ngerjain sesuatu yang disuka, ternyata apa yang dikerjain itu dibutuhin banyak orang atau bermanfaat gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar, sekarang ini kan banyak banget ya bisnis tadi ya, ketika kita critical thinking ngelihat problem, pastinya kita mau orang itu terselesaikan masalahnya gitu ya, atau tadi ya misalnya sampah atau apa, banyak banget problems yang jadi potensi. Nah ternyata itu kan yang dikerjakan jadinya bermanfaat gitu ya untuk mungkin market kita gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya tadi yang disampaikan Mas Rama, hanya profit aja gitu, tapi ada manfaat. Kemudian kita dapat pendapatan gitu, dapat bayaran dari situ gitu. Artinya apa yang kita lakukan itu dapat menghasilkan, dan kita ahli di situ. Jadi kita harus tadi ketika memetakan diri sendiri, keahlian kita tuh di mana. Jadi kalau kita bisa membaca itu semua gitu ya, tentang diri kita dan nanti sekitar kita, itu kita bisa banget mencapai ikigai ini. Nah di sini mau profesi apapun, misalnya sebagai guru, sebagai seniman atau creator, kemudian sebagai pedagang, sebagai tour guide misalnya gitu ya. Nah di sini itu kalau misalnya kita mau menjadi tadi self employed gitu ya misalnya gitu. Nah ketika jadi self employed sekarang banyak banget platform-platform yang bisa dipakai. Kalaupun bukan self employed, misalnya teman-teman nanti berkarir, bekerja misalnya di startup atau di perusahaan apa gitu. Nah, di platform-platform ini teman-teman bisa tadi menyisihkan waktunya juga untuk mendapatkan extra income juga gitu ya. Jadi ini baru sebagian, sebenarnya banyak banget gitu yang bisa digunakan untuk kita bisa menambah ibaratnya menambah produktivitas kita gitu. Terus kemudian di sini juga ada beberapa teman-teman yang istilahnya dari sejak muda, dari sejak mungkin ada yang dari SMA udah mulai gitu ya, untuk ternyata mereka memilih dia juga self employed yang akhirnya berkembang menjadi bisnis juga gitu, apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi banyak banget contoh-contohnya yang udah bisa kita lihat, dan ini semua bisa ibaratnya teman-teman mau masuk ke teori nantinya ya tentang bagaimana usaha, bagaimana membaca market, itu setelah pastinya teman-teman di sini tahu dulu nih mau kemana gitu. Karena nanti akan berbeda-beda ketika mau oh saya self employed mau nambah skill. Oke, berarti lebih fokus ke misalnya saya mau jadi social media spesialis misalnya gitu. Oke, berarti ikut bootcamp-nya yang terkait misalnya digital marketing gitu ya. Terus ada yang memang sudah masuk ke ranah bisnis ya, pasti bootcamp-nya yang terkait itu gitu. Nah, jadi akhirnya bisa terpetakan nih gitu. Terus kemudian yang tadi ya, misalnya tadi mau jadi membuat platform, bikin bisnis gitu. Ini ada banyak banget teman-teman yang udah akhirnya membuat si bisnis bukan sebagai self employed lagi gitu, dengan sektor macam-macam, ada pariwisata, ada kesehatan dan lain-lain gitu ya. Dengan mereka pasti memulainya adalah melihat problem dulu nih, ada problem apa yang bisa di-solve, marketnya ada enggak gitu ya, validasi market, terus kemudian baru idea produk dan service yang akan diberikan, kemudian bagaimana marketing plan-nya dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget sebenarnya peluang dan potensi yang bisa digarap. Yang penting kita tahu goals-nya goals-nya apa, kita kemudian kenapa kita punya goals tersebut dan gimana kita sampai ke goals tersebut gitu ya. Tentunya
terus selain 4C tadi kita terus belajar terkait social and emotional learning, karena sekarang ini tadi kita harus bisa self aware gitu ya terkait diri kita. Tadi kita tuh kekuatan apa, kelemahan apa gitu ya. Kemudian kita jadi bisa mengambil keputusan dengan bertanggung jawab dan bijak gitu. Kemudian kita punya bagaimana kita punya keterampilan untuk berjejaring juga, dan kita punya social awareness juga, kita punya empati yang lain, dan kita bisa memanage diri gitu ya, mengelola diri sendiri. Nah ini mungkin sedikit aja kalau misalnya teman-teman sudah tahu mau berkarir atau mau self-employed atau mau berbisnis, ini bisa dipakai untuk memetakan ya, mungkin memetakan apa yang akan kita lakukan atau kita berikan gitu. Jadi ada namanya bisnis model canvas, dan ini bisa personal model canvas, jadi sebagai diri sendiri pun kita bisa metain gitu ya sebelum masuk ke usahanya gitu. Karena dulu terus terang mulainya saya pernah memulai untuk memetakan diri sendiri dulu sebelum akhirnya misalnya pun terjun ke bisnis atau dan lain-lain pilihannya itu yang banyak banget sekarang ini. Mungkin itu sih dari saya untuk awal ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah penyampaian dan salah kata. Saya kembalikan lagi ke Cak Gandhi. Terima kasih.